Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan eksponen. Oke, kemarin kita sudah membahas bilangan berpangkat positif. Nah, hari ini kita akan membahas bilangan berpangkat 0, berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat pecahan. Oke, untuk yang pertama, untuk bilangan berpangkat 0. Nah, jadi perhatikan. Nah, misalkan kita diberikan suatu bilangan, yaitu A, ya bilangan bebas sembarang apa saja, dipangkatkan dengan 0. Nah, coba perhatikan, 0 ini kan bisa kita ubah jadi N dikurang N, ya kan? Kan N kurang N itu sama dengan 0 juga. Nah, berarti A pangkat 0, itu kita bisa ubah jadi A pangkat N dikurang N. Oke, dengan sifat pembagian bilangan berpangkat, A pangkat N kurang N itu bisa kita ubah jadi A pangkat N per A pangkat N. Ya kan? Kan kalau pangkat dibagi, kalau bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya itu kita kurang. Dengan syarat bilangan itu sama. Ini kan sama-sama A. Berarti kan pangkatnya kita kurang N, ya kan? Oke, jadi A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan 1 kan? Kita coret saja. Oke, jadi kita dapatkan di sini nilai dari A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Ini jadi perlu diperhatikan semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 pasti menghasilkan 1. Misal 1 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. 20.000 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi semua bilangan dipangkat 0 hasilnya 1. Oke, contohnya. Nih, 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita coret kan. Nah, tapi ini Bapak ingin buktikan apakah ini benar atau tidak. 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3, itu kita bisa menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Jadi, ini kan sama-sama 7 bilangannya. Pangkatnya berarti tinggal kita kurangkan. Pangkat yang di atas 3, pangkat yang di bawah 3. Berarti 3 dikurang 3. Ya, 7 pangkat 3 kurang 3 jadi 7 pangkat 0. Ya kan? 7 pangkat 0. Nah, atau nih, 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3 itu kan sama dengan 7 pangkat 3 ini yang di atas itu kan 7 kita kalikan 7 kali 7 sebanyak 3 kali kan. Dan di bawah juga 7 pangkat 3 itu kita kalikan 7 sebanyak 3 kali. 7 kali 7 kali 7. Nah, berarti ini kan kita bisa coret nih. 7 yang ini sama yang ini coret. Ya kan? Terus 7 yang ini sama yang ini coret. 7 yang ini sama yang ini coret. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Karena sudah dicoret semua. Nah, jadi dari sini, ini kita bisa peroleh apa? 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3 ini kan hasilnya 7 pangkat 0. Di sini 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3 hasilnya 1. Berarti 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini ya. Dibenarkan sifat ini. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas bilangan berpangkat negatif. Ya. Oke. Untuk A pangkat min N, jadi suatu bilangan A dipangkatkan dengan negatif N. Ini kan negatif. Jadi kita bisa ubah tandanya atau kita bisa hilangkan tanda negatifnya dengan cara menurunkan ini. Ini kan dia di pembilang kita ubah ke penyebut. Kita turunkan ke bawah. Jadi A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Ini, untuk menghilangkan tanda negatif kita turunkan ke bawah. Nah, atau misalkan ini 1 per A pangkat min N itu untuk menghilangkan tanda negatif yang di bawah ini, jadi A pangkat min N-nya kita naikkan ke atas. Jadi A pangkat N, tanda negatifnya hilang. Ya. Begitu juga kebaliknya, kalau misal 1 per A pangkat N positif, untuk jadi negatif, kalau ke atas dia jadi negatif, jadi A pangkat min N. Gitu. Oke, contohnya supaya jelas, untuk nilai dari 4 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 5. Oke, 4 pangkat min 2 ini kan negatif, 2 pangkat 5 juga negatif. Nah, kita ubah pangkatnya jadi positif. Caranya kita pindah. 4 pangkat min 2 ini kan di atas, supaya positif kita pindah ke bawah.
Jadi 4 pangkat 2, tapi di bawah. Ya, perhatikan posisinya. 2 pangkat min 5, ini kan di bawah. Supaya positif, kita pindah ke atas. Ya, jadi 2 pangkat 5. Ya, kan? Nah, sekarang, ini tinggal kita hitung. 2 pangkat 5 itu sama dengan 64, 32. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 32 bagi 16 sama dengan 2. Oke, contoh nomor 2. Nyatakan P pangkat min 2, Q pangkat 3, dipangkatkan dengan min 2, dibagi P pangkat min 3, Q pangkat 4, R pangkat min 1, pangkatkan 3, dalam bentuk pangkat positif. Ya, ini kan pangkatnya ada yang negatif-negatif nih. Kita ubah jadi positif semua. Nah, caranya, ini kan pangkat dipangkatkan lagi ya. Nah, sifat perpangkatan bilangan berpangkat, itu gimana? Kita kalikan pangkatnya kan? Oke, jadi, ini kan pangkat dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya kita kalikan. Min 2 kita kalikan pangkat yang di luar. Min 2 dikali min 2, positif 4 kan? Nih, jadi P pangkat 4. Ini Q pangkat 3, pangkatnya kita kalikan di luar. 3 dikali negatif 2, jadi negatif 6. Nih. Terus yang di bawah, P pangkat min 3, pangkatnya kita kalikan dengan 3. 3 kali min 3, jadi negatif 9. Q pangkat 4, pangkatnya kita kalikan dengan 3. 4 kali 3, 15. R pangkat min 1, pangkatnya kita kalikan dengan 3. Min 1 kali 3, jadi negatif 3. Oke, sekarang yang pangkatnya negatif ini, itu kita ubah jadi positif. Caranya kita pindah tempatnya. Yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Ya. Oke. Q pangkat negatif 6. Ini kan negatif. Supaya positif, kita pindah ke bawah. Jadi Q pangkat positif 6. P pangkat min 9. Supaya positif, kita naikkan ke atas. Jadi P pangkat 9. Ya. R pangkat min 3. Negatif, kita naikkan ke atas. Jadi R pangkat 3. Nah, ini kan sudah positif semua. Tapi masih bisa kita sederhanakan. Sini, P pangkat 4 dikali P pangkat 9, hasilnya apa? Ini kan sama-sama P bilangannya. Berarti kalau dikalikan, pangkatnya kita jumlahkan, kan? Oke. Nah, jadi P pangkat 4 ditambah 9. Yang di bawah juga, ini kan sama-sama Q bilangannya. Tinggal pangkatnya kita tambahkan. 12 ditambah 6. Ya. Jadi P pangkat 4 plus 9, jadi P pangkat 13. R pangkat 3 tetap, jadi R pangkat 3. Q pangkat 12 plus 6, jadi Q pangkat 18. Pangkatnya jumlahkan. Jadi hasilnya adalah P pangkat 13 dikali R pangkat 3 dibagi Q pangkat 18. Oke, next. Nah, sekarang bilangan berpangkat pecahan. Oke. Salah satu bilangan A dipangkatkan dengan pecahan M per N. Nah, ini M per N ini pangkatnya A. Ya. Jadi, A pangkat M per N itu sama saja dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi dari pangkat pecahan ini kita bisa ubah ke bentuk akar seperti ini. Ya, contohnya, hitunglah hasil perpangkatan bilangan berikut. A, 81 pangkat negatif 3 per 4. Yang B, akar pangkat 9 dari 64 pangkat 6. C, akar 11 pangkat 4. Oke, untuk yang A, 81 pangkat negatif 3 per 4. Nah, 81 ini bisa kita ubah kan. 81 itu berapa pangkat berapa? Nah, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya kan? Kan 3 pangkat 2, 9 ya. 3 pangkat 3, 27. Ya kan? 3 pangkat 4, 81. Nah, jadi 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4. Nah, sekarang ini pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kalikan. 4 dikali negatif 3 per 4, hasilnya apa? 4 dikali 3, 4 dikali negatif 3, negatif 12 kan. Negatif 12 dibagi 4, sama dengan negatif 3, berarti 3 pangkat negatif 3. Ya kan? Nah, supaya pangkatnya positif, berarti diapakan? Ini kita pindah ke bawah, ya, jadi penyebut. Jadi 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, jadi 1 per 27. Oke, yang B, akar pangkat 9 dari 64 pangkat 6. Oke, ini kita pakai sifat yang ini, kita ubah ke pangkat pecahan, dari akar kita ubah jadi ke pecahan. Ya, jadi 64 pangkat 6 per 9, ya kan? Ini kan M per N. M-nya di atas, N-nya di bawah. Ini M-nya kan 6, N-nya 9, berarti 6 per 9. Oke, sekarang 64 itu kita ubah jadi 2 pangkat
6, ya kan? 64 itu 2 pangkat 6. Nah, 6/9 kita sederhanakan. Jadi, pembilangnya kita bagi 3, penyebutnya bagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Ya kan? Jadi 2/3. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. 6 dikali 2/3, hasilnya 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, yang C, akar 11 pangkat 4. Oke, perhatikan ini ya. Di sini kan akar 11 pangkat 4. Di sini di akarnya kan nggak ada pangkatnya nih. Kalau di sini kan ada pangkat 9 nih. Di sini nggak ada pangkatnya. Nah, kalau nggak ada pangkatnya, berarti di sini ada 2. Ya. Jadi kalau 2, jadi akar pangkat 2 itu nggak perlu ditulis 2-nya. Ya, jadi di atas 2 yang kita tulis. 3, 4, 5. Kalau 2 nggak perlu. Ya. Nah, jadi akar pangkat 2 dari 11 pangkat 4 itu sama dengan, berarti kan M-nya 4, N-nya di sini udah ada, berarti 2. Berarti 11 pangkat M per N, atau 4/2. Nah, 4/2 itu sama dengan 2 kan kita bagi. Jadi 11 pangkat 2. 11 pangkat 2 itu sama dengan 121. Oke, jelas ya? Jadi, ini pembahasan hari ini. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.